Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga selalu sehat dan tetap dalam penjagaan terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah anak-anak hebat semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema kita, yaitu tema 6, Aku dan Cita-Citaku, subtema 3, Ikhtiar Meraih Cita-Cita, pembelajaran 3 dan 4. Baik, sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya anak-anak hebat semuanya membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong disiapkan dulu perlengkapan belajarnya seperti alat tulis dan buku paket ya. Silahkan anak-anak hebat membuka buku paketnya di halaman 125, yaitu kegiatan 3, cara mendeklamasikan puisi. Deklamasi adalah membaca puisi dengan lagu dan gaya atau gerak tubuh sebagai alat bantu. Nah, deklamasi merupakan salah satu bentuk penyajian dalam pembacaan puisi yang disertai lagu dan gaya tubuh atau gerakan tubuh. Gerak yang dimaksud di sini adalah gerak alat bantu untuk puisi yang bersifat puitis seirama dengan isi bacaan puisi, disertai gerak-gerik dan mimik dari deklamator. Orang yang melakukan deklamasi disebut dengan deklamator. Tujuan dari deklamasi adalah mengutarakan pemikiran atau kebijakan yang terdapat dalam suatu puisi, disertai gaya dan gerak tubuh untuk memperkuat penyampaian. Nah, dengan demikian, maksud dan nilai-nilai keindahan yang terucap keluar dan didengar oleh orang lain. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi dengan baik. Yang pertama yaitu kalian harus memahami isi puisi tersebut. Yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Langkah selanjutnya yang ketiga yaitu memperhatikan intonasi, yaitu tinggi rendah nada, kemudian tempo, yaitu cepat lambatnya pengucapan kata-kata, selanjutnya yaitu irama, yaitu panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi, dan pelafalan, yaitu cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa saat membaca puisi. Selanjutnya yaitu memperhatikan mimik atau ekspresi. Hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi yaitu yang pertama, sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. Sapaan ini bisa berisi ucapan salam. Yang kedua, sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan, termasuk puisi karya pribadi. Yang ketiga, jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi, agar ekspresimu dapat terlihat. Selanjutnya, yaitu bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami makna puisi yang dideklamasikan. Yang selanjutnya, bacalah puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut. Misalnya sedih, senang, atau semangat. Yang keenam, yaitu puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membawa teks. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Nah, setelah mendapat pengetahuan tentang mendeklamasikan sebuah puisi, anak-anak hebat semuanya tentunya
dapat membaca puisi dengan lebih baik lagi. Nah, sekarang tugasnya adalah silahkan anak-anak ustazah membaca puisi yang berjudul Polisi Kau Patriot Masyarakat di halaman 117. Caranya adalah silahkan anak-anak hebat semuanya membuatkan video puisi Polisi Kau Patriot Masyarakat. Nah, setelah itu silahkan kirim videonya melalui Facebook dengan menandai ustazahnya atau wali kelasnya masing-masing ya nak ya. Kenapa dikirimkan melalui Facebook? Karena apabila dikirimkan melalui WA atau di HP, takutnya memori HP ustazahnya tidak mampu menampung video dari seluruh anak-anak hebat semuanya ya. Jadi mengirimnya lewat Facebook saja. Nah, setelah tadi kita mengenal puisi tentang polisi lalu lintas, sekarang kita akan mengenal polisi kehutanan. Jadi mengidentifikasi konservasi terhadap hewan dan tumbuhan. Polisi Kehutanan Indonesia adalah nama sebuah jabatan fungsional pegawai negeri sipil dalam lingkungan pegawai instansi kehutanan pusat maupun daerah. Jadi polisi kehutanan bukan merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah, salah satu tugas polisi kehutanan adalah melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan, dan satwa liar. Sekarang Ustazah mau tanya, tahukah kalian makhluk hidup apa saja yang ada di hutan? Insya Allah anak-anak hebat semuanya tahu ya makhluk apa saja yang terdapat di hutan. Jadi tentu banyak sekali. Nah, sekarang kita akan mengenal hewan dan tumbuhan yang langka. Salah satu contohnya yaitu ada bunga rafflesia ya. Yang kedua contohnya yaitu bunga bangkai. Yang selanjutnya yaitu badak bercula 1, dan selanjutnya yaitu komodo. Baik, selanjutnya yaitu menyebutkan konservasi makhluk hidup. Nah, di kegiatan 1 Ayo Eksplorasi, kalian sudah menyebutkan beberapa tumbuhan dan hewan langka. Nah, salah satu cara untuk melestarikan mereka agar tidak punah adalah pelestarian konservasi in situ dan ex situ. Jadi berikut ini penjelasannya. Jenis pelestarian. Nah, pelestarian secara in situ adalah pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Contoh pelestariannya adalah Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Taman Nasional, Taman Wisata, Hutan Lindung, perlindungan komodo di Pulau Komodo, perlindungan orang hutan di Kalimantan, perlindungan rafflesia di Bengkulu. Selanjutnya, pelestarian konservasi ex situ, secara ex situ ya, yaitu adalah pelestarian makhluk hidup dengan mengeluarkannya dari habitat asli dan dipelihara di tempat yang lain. Contohnya, contoh pelestariannya yaitu kebun koleksi, kebun raya, kebun binatang, dan kebun botani. Nah, dari pengetahuan di atas, tentunya kalian dapat mengetahui tempat yang cocok bagi masing-masing hewan dan tumbuhan yang langka. Contohnya, yaitu misal badak bercula 1. Nah, badak bercula 1 ini tempat konservasinya yaitu di Taman Nasional Ujung Kulon. Selanjutnya contohnya komodo. Nah, komodo ini tempat konservasinya yaitu di Pulau Komodo.
Misal orang hutan, jadi tempat konservasinya yaitu perlindungan orang hutan di Kalimantan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengetahui persebaran sumber daya alam. Jadi silahkan anak-anak ustazah membaca informasi berikut ini. Dibaca secara mandiri ya nak. Yang pertama itu ada mineral logam. Yang kedua mineral non logam. Yang ketiga sumber daya alam energi. Yang keempat sumber daya alam maritim. Dan yang terakhir ada sumber daya alam hutan, ada kayu dan bukan kayu. Selanjutnya kita harus toleransi dalam beragama. Perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Di antaranya yang pertama, menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama, dan yang terakhir tidak memaksa agama kepada orang lain. Baiklah anak ustazah, cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Apabila terdapat kesalahan ustazah minta maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.